Pidato Presiden Prabowo Subianto memberi pesan bagi negara-negara PBB untuk bertindak menciptakan perdamaian di berbagai wilayah termasuk Gaza. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji pidato Presiden Prabowo yang berapi-api dalam sidang umum ke-80 PBB. Untuk membahas pidato Presiden Prabowo sudah hadir bersama kami dalam sambungan Zoom Waketum DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari dan hadir pula pakar hubungan internasional Profesor Aryawan Gunadi. Kami juga sudah mengundang Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, tapi sayang masih belum bisa memberikan respon hingga sekarang. Saya sapa narasumber istimewa saya. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak semua, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Kabar baik, Pak Yudi. Terima kasih banyak ya Bapak-Bapak sudah bersedia berkenan dialog di Sindo Prime. Saya ke Pak Andi dulu nih. Pak Andi, kalau tadi Trump bilang terkesan dengan speech, dengan pidato Pak Prabowo. Pak Andi terkesan nggak Pak? Baik, sama dengan kita sebagai anak bangsa. Sejatinya Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan dirinya sebagai pemimpin bangsa. Kalau kita kembali ke alinea pertama Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kemudian di situ berbicara tentang kemerdekaan, tentang kemanusiaan. Inilah sebenarnya jati diri bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia memberikan pesan melalui presiden kita dengan gagah berani, dengan lantang, bahwa perdamaian itu penting untuk persatuan bangsa-bangsa. Kami sangat terkesan dan saya pikir itu penting karena mengingat adanya intervensi dari negara besar, negara maju kepada negara yang lemah, sehingga ini Indonesia mengingatkan, dan ini momentum yang sangat baik. Penampilan Bapak Presiden kita menggunakan peci atau songko itu adalah simbol bagaimana dulu Soekarno pernah tampil di PBB dengan lantang menyuarakan hal yang sama tentang perdamaian. Pak Andi, Presiden menekankan kemerdekaan Palestina dalam pidatonya. Bagaimana sebenarnya peran Indonesia di bawah komando Presiden Prabowo yang langsung berujar menekankan ketegasan bahwa Palestina harus merdeka? Kita melihat bahwa yang terjadi di Palestina adalah pelanggaran hak asasi manusia itu terlihat di depan mata. Bagaimana korban berjatuhan setiap hari, kemudian adanya intimidasi, kehilangan hak-hak kita, hak-hak korban sebagai manusia. Tentu dengan teriakan statement presiden kita, mengingat Palestina adalah negara Muslim dan Indonesia adalah negara Muslim yang terbaik juga di dunia, maka di sini ada perjuangan persamaan hak. Bukan hanya persoalan agama, tapi ini adalah persaudaraan kemanusiaan. Saya pikir Bapak Presiden berpikir bahwa kita boleh berbeda, tapi kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Inilah yang digaungkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pak Andi, beberapa kali Presiden juga mengemukakan tentang usulan two-state solution. Ini apa yang bisa kita maknai dengan pesan yang disampaikan Presiden tentang two-state solution ini antara Israel dan Palestina? Karena juga masih menjadi pro kontra di masyarakat. Yang penting menurut saya bahwa itu harus ada pengakuan, harus ada legitimasi. Secara de facto sebenarnya dari jumlah negara yang hadir, kalau tidak salah 150 sekian itu negara sudah menyatakan mengakui kemerdekaan Palestina dari negara yang tergabung di PBB. Jadi ini persoalan kedaulatan. Indonesia melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto menegaskan tentang itu bahwa Palestina harus berdaulat dan Palestina harus merdeka. Ini persoalan pengakuan, sehingga hak-hak yang lain harus terpenuhi. Baik, Pak Aryawan, Prof. Aryawan, dengan apa yang disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto, dan juga ada pengakuan dari Donald Trump bahwa itu adalah sebuah speech yang luar biasa, yang sangat baik, kerja bagus, good job kata Trump ya. Tapi dengan apa yang disampaikan, apakah ini memberikan pesan penting dalam pidato Presiden Prabowo, posisi Indonesia di mata dunia? Prof. Aryawan. Iya, terima kasih Pak Yudi. Tadi saya menyambung Pak Dr. Andi ya. Artinya memang saya 2 bulan lalu juga di General Assembly di UN New York. Jadi saya tahu persis situasi ketika di sana, apalagi Pak Presiden kan mendapat giliran yang ketiga ya. Setelah Presiden Brazil, Trump, lalu Pak Prabowo.
Jadi ada beberapa poin yang bisa di-highlight dari speech dari Pak Prabowo. Yang pertama adalah masalah equality. Jadi Prabowo menyampaikan meski ras dan agama berbeda, tetapi dunia masih satu keluarga sebagai manusia. Karena human being itu menjadi sesuatu yang penting. Lalu dia menyinggung tuh Deklarasi Amerika Serikat sampai Universal Declaration 1948, di mana deklarasi HAM ini menjadi ujung tombak dari perdamaian dan keamanan dunia yang seharusnya dilakukan oleh United Nations. Lalu kedua, cerita pengalaman Indonesia ketika dijajah sampai adanya bencana, tantangan seperti kebencian, rasisme, dan apartheid, sampai Indonesia ketika pengalaman dijajah kolonial dan sebagainya. Lalu sampai kepada isu Palestina yang tadi sudah disinggung oleh Mas Yudi mengenai two-state solution. Jadi ini yang memang menjadi krusial. Kenapa? Karena mendukung kemerdekaan Palestina adalah salah satu poin yang krusial dari pidato Presiden. Di samping juga beliau menghargai apabila Israel juga perlu mendapatkan aspek justice atau keadilan dari pengakuan dunia. Lalu masuk beliau kepada isu-isu mengenai ekonomi, swasembada beras, lalu juga isu-isu mengenai bagaimana beliau Indonesia harus membangun Great Wall atau Giant Wall untuk mendukung energi terbarukan sampai dengan isu-isu lainnya yang kemarin dibahas oleh Pak Presiden Prabowo. Prof. Aryawan, kita ke poin yang tadi Prof. Aryawan sampaikan tentang soal perdamaian dunia utamanya di Gaza, Palestina. Pertanyaannya, seberapa kuat pesan ini mempengaruhi para pemimpin dunia, Prof? Iya, solusi state solution ini kan adalah satu kerangka internasional yang sebetulnya dipakai untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ya tentu dengan adanya two-state solution ini kan harus ada respectful ya, saling menghormati antar negara, saling mengakui sovereignty, kedaulatan masing-masing. Jadi Indonesia itu colornya lebih clear nih kalau sekarang. Kenapa? Karena kita ingin mendukung Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina. Ingin Palestina itu merdeka, tetapi di lain sisi kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan daripada Israel. Jadi ini satu-satu win-win solution di mana tetap Indonesia, karena kita politik luar negerinya adalah bebas dan aktif. Ya kan, kalau kita ingin mencapai perdamaian sejati, perdamaian tanpa kebencian dan kecurigaan, ya beliau mendukung dengan adanya solusi two-state solution. Jadi beliau menekankan awal dengan membawa bagaimana penderitaan masyarakat di level bawah dengan adanya konflik di Gaza, sampai kepada isu-isu yang tadi. Nah ini yang menurut saya perlu di-underline dan digaris bawah bahwa Indonesia mendukung di satu sisi, tetapi juga harus ada aspek justice atau keadilan yang harus diberikan oleh dua negara tersebut.